Penemuan-penemuan di situs Gunung Padang selalu memunculkan fenomena baru. Setiap para peneliti berhasil menyikap satu persatu misteri bangunan megalitikum yang terbesar di Asia Tenggara. Terbuka juga suatu pengetahuan baru yang mencengangkan. Salah satu benda temuan riset Gunung Padang adalah benda yang berbentuk seperti senjata. Ada bagian pegangan semacam pinggang, bagian bilah atau bifasial, dan tajaman yang dibuat dua sisi. Artefak ini terbuat dari batu dan memiliki bentuk yang mirip dengan senjata kujang tradisional khas Jawa Barat. Karena menyerupai bentuk senjata kujang, para peneliti menyebut benda tersebut dengan nama Kujang Gunung Padang. Apa yang terkandung dalam Kujang Gunung Padang? Benarkah senjata leluhur ini adalah kunci untuk membuka rahasia tersembunyi peradaban Gunung Padang? Kujang Gunung Padang ditemukan di bagian selatan teras 5 pada September 2014. Ketika ditemukan, belum ada istilah yang diberikan kepada benda itu. Nama asli benda itu belum diketahui persis karena berasal dari masa prasejarah, yakni suatu periode ketika manusia belum mengenal huruf. Artefak ini ditemukan di lokasi kurun waktu minimal 5.200 tahun sebelum Masehi, artinya bisa saja lebih tua usianya. Meskipun benda ini terbuat dari batu, hasil pemeriksaan laboratorium mengejutkan. Kujang Gunung Padang mengandung logam yang tersebar merata di seluruh artefak. Penemuan ini mengubah pengetahuan manusia tentang penggunaan logam pada masa itu. Artefak geometri rumit dan unik, dengan elemen segitiga yang terlihat di sepanjangnya. Selain itu, serat seperti kawat juga ditemukan di dalam Kujang Gunung Padang. Beberapa ahli percaya bahwa Kujang Gunung Padang adalah artefak yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Mereka menganggap bahwa batu ini dipangkas dan dibentuk dengan sengaja oleh manusia pada masa lampau. Dalam pandangan mereka, artefak ini merupakan bukti adanya teknologi tinggi di Indonesia pada masa prasejarah. Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap Kujang Gunung Padang tidak hanya mengejutkan, namun dapat mengubah pengetahuan manusia mengenal logam. Kujang Gunung Padang memberi pesan pada dunia bahwa sudah pernah ada teknologi tinggi di bumi Indonesia. Penelitian lanjutan tentang Kujang Gunung Padang membuktikan pula bahwa leluhur bangsa Indonesia telah menguasai ilmu matematika, khususnya geometri. Mungkin kalian pernah mendengar konstanta Pi.
Dalam matematika, konstanta sebesar 22/7 atau 3,14 itu dipakai dalam perhitungan luas. Dan keliling lingkaran serta volume tabung dan bola. Tim riset Gunung Padang mengatakan bahwa artefak serupa kujang yang ditemukan lewat ekskavasi merupakan cerminan dari konstanta PI itu. Sekretaris Tim Riset Gunung Padang, Erik Rizky, mengungkapkan konstanta PI dalam kujang bisa diketahui ketika mengukur panjang dan lebar bagian kujang yang meruncing. Bagian yang beruncing punya panjang 22 cm dan lebar 7 cm. Kalau dihitung, ini 22 dibagi 7. Itu kan PI, kata Erik. Erik mengatakan hal itu mencengangkan dan di luar yang dibayangkan peneliti. Luar biasa sekali, katanya. Menurut Erik, ukuran kujang itu menunjukkan bahwa leluhur yang tinggal di Gunung Padang sudah mengenal geometri. Kujang Gunung Padang juga punya keunikan lain. Menurut Erik, kujang itu punya anomali magnetik. Ini punya 3 sisi. 3 sisi itu hanya bisa merespon kutub magnet yang sama. Sebab anomali magnetik itu belum diketahui. Namun menurut Erik, struktur kujang memang unik. Di dalam permukaan ada kandungan metal. Waktu perbesaran 80 kali. Tampak ada struktur seperti kawat, katanya. Gunung Padang adalah artefak pertama yang ditemukan sepanjang penggalian sejak Sabtu lalu. Tim menemukan artefak lain berupa koin. Koin dan kujang diduga berasal dari masa 500 hingga 5.200 tahun yang lalu. Usia diperkirakan berdasarkan hasil penanggalan karbon lapisan tanah tempat penemuannya. Namun ada juga ahli yang skeptis terhadap klaim ini. Mereka berpendapat bahwa kujang Gunung Padang hanyalah fenomena alam yang memiliki bentuk aneh. Mereka menyebutnya sebagai batu alam yang secara kebetulan menyerupai senjata kujang tradisional. Untuk mencari jawaban yang lebih pasti, tim arkeologi terus melakukan penelitian lebih lanjut. Artefak dan struktur lainnya di situs Gunung Padang juga menjadi fokus penelitian mereka. Tidak hanya senjata kujang yang fenomenal, temuan-temuan Gunung Padang diduga menggambarkan perkembangan teknologi nenek moyang bangsa Indonesia yang sudah maju bahkan melampaui zamannya. Beberapa peneliti termasuk geolog Dani Hilman Natawijaya percaya bahwa struktur Gunung Padang menunjukkan bukti teknologi canggih dalam konstruksi dan astronomi mirip dengan yang digambarkan Plato dalam deskripsinya tentang Atlantis. Analisa itu dirangkum dalam buku Dani Hilman Natawijaya berjudul Plato's Atlantis in Indonesia. Situs Gunung Padang secara astronomis ternyata berharmoni dengan naungan bintang-bintang di langit. Analisis dengan planetarium yang dilacak hingga ke tahun 100 Masehi menunjukkan bahwa posisi situs Gunung Padang
pada masa prasejarah, menunjukkan berada tepat di bawah langit, yang lintasannya padat, bintang berupa jalur galaksi Bima Sakti. Selain itu, lokasi situs Gunung Padang di sisi atas dan bawah, kaki langitnya masing-masing dikawal oleh 2 rasi yang merupakan penguasa dunia bawah bumi, yaitu rasi Serpent atau ular, dan dunia atas yaitu rasi Aquila atau rasi elang. Secara kosmologis, para pembangun situs ini telah memperhatikan tata langit di atasnya. Ternyata perhitungan model ini juga digunakan pada situs-situs megalitikum di seluruh dunia. Artinya leluhur Nusantara itu adalah orang-orang pintar dan sangat mengerti perkembangan keilmuan yang luar biasa tinggi. Menurut penelitian, kawasan Gunung Padang memiliki potensi kandungan emas di dalamnya. Sutikno Broto, geolog dari Badan Geologi Bandung, mengungkapkan bahwa Gunung Padang dahulu merupakan bekas gunung api purba. Menurutnya, pusat vulkanik gunung api biasanya mengandung emas dari magma yang keluar ke permukaan bumi. Ini menimbulkan dugaan bahwa di situs ini mungkin terkubur logam mulia, emas yang bernilai tinggi. Lebih mencengangkan lagi, diduga terdapat reaktor pembangkit listrik tenaga hidroelektrik yang berusia 13.000 hingga 23.000 tahun sebelum Masehi. Mirip dengan reaktor nuklir alam di benua Afrika, tepatnya di Gabon. Sebuah tulisan tahun 1956 yang dibuat oleh Paul Kasuo Kuroda, seorang ahli kimia dari Universitas Arkansas, mengatakan apabila jumlah uranium 235 cukup banyak dan ada moderator neutron seperti aliran air tanah, maka reaktor nuklir secara alami bisa terjadi dan mengalami reaksi fisi nuklir dengan sendirinya. Bahkan penelitian lebih lanjut telah menemukan 16 lokasi yang memiliki fungsi serupa dengan reaktor nuklir modern. Mungkinkah salah satu dari analisis reaktor hidroelektrik tersebut berada di Gunung Padang? Kembali kepada kujang Gunung Padang, hasil penelitian lebih lanjut diharapkan dapat memberikan bukti yang lebih kuat untuk memahami asal-usul kujang Gunung Padang. Perdebatan di kalangan para ahli secara tidak langsung memberikan sorotan yang besar pada situs Gunung Padang dan sejarah masa lalu Indonesia. Jika kujang Gunung Padang terbukti sebagai artefak leluhur, ini dapat mengubah pemahaman kita tentang peradaban manusia di wilayah ini. Namun jika ternyata hanya batu alam yang aneh, hal ini tetap menjadi penemuan menarik dan mengundang kekaguman terhadap keajaiban alam.
perjalanan penelitian di situs Gunung Padang masih panjang. Kita harus bersabar menunggu hasil uji laboratorium dan penemuan-penemuan baru yang mungkin akan mengungkap lebih banyak rahasia dari masa lalu. Apakah Kujang Gunung Padang benar-benar artefak leluhur atau hanya batu alam yang aneh? Misteri ini akan terus menarik minat para ahli serta masyarakat luas.